semua, perkenalkan nama saya Rifka Nisa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesalahpahaman dalam komunikasi. Pernah nggak sih kita tuh merasa udah menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas, namun orang lain justru memahami hal yang berbeda? Atau mungkin kita pernah tersinggung oleh ucapan seseorang, padahal ia merasa tidak bermaksud menyakiti sama sekali. Nah, situasi ini memang sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, pertemanan, lingkungan kampus, atau bahkan sosial media. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar berbicara aja, tetapi juga bagaimana pesan tersebut diterima dan dimaknai oleh orang lain. Kasih kesalahpahaman dalam komunikasi. Kesalahpahaman dalam komunikasi itu dapat diartikan sebagai kondisi pesan yang diterima oleh seseorang tidak sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan si pengirim pesan. Dalam situasi ini, komunikasi memang terjadi, tetapi makna yang dipahami oleh penerima berbeda dari makna yang seharusnya disampaikan. Kesalahpahaman tidak selalu terjadi karena pesan yang disampaikan salah. Seringkali kesalahpahaman muncul karena perbedaan cara individu memproses informasi. Setiap orang memiliki latar belakang pengalaman, nilai, dan pengetahuan yang berbeda, sehingga pesan yang dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda pula. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kesalahpahaman dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti salah mengerti maksud ucapan, merasa tersinggung, padahal tidak ada niat untuk menyakiti, atau menafsirkan sikap diam sebagai bentuk penolakan. Kedua, itu ada proses komunikasi dan titik rawan kesalahpahaman. Untuk memahami mengapa kesalahpahaman sering terjadi, kita perlu melihat proses komunikasi secara utuh, secara perlahan, secara sederhana, melalui proses komunikasi terdiri dari pengiriman pesan, pesan itu sendiri, saluran komunikasi, dan penerima pesan. Nah, pada setiap tahap tersebut terdapat kemungkinan terjadinya gangguan atau distorsi makna. Misalnya pada tahap penyampaian pesan, pengirim mungkin tidak mampu mengungkapkan pikirannya dengan jelas. Sementara pada tahap penerima pesan, penerima bisa saja menangkap pesan tersebut dalam kondisi emosional tertentu, seperti sedang lelah dalam bekerja atau melakukan aktivitas, marah ataupun cemas. Itu konteks komunikasi juga sangat mempengaruhi konteks waktu, tempat, dan situasi sosial dapat mengubah pesan dipahami. Pesan yang terdengar biasa saja dalam suasana santai bisa terdengar kasar dalam situasi formal atau ketika disampaikan melalui media digital tanpa informasi dan ekspresi wajah. Ketiga, peran persepsi dalam kesalahpahaman. Peran persepsi merupakan proses individu dalam menafsirkan informasi yang diterima melalui panca indera. Dalam komunikasi, persepsi berperan besar dalam menentukan makna pesan. Setiap orang memiliki persepsi yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu, budaya, pendidikan, dan nilai-nilai pribadi. Akibatnya, dua orang yang mendengarkan kalimat yang sama dapat memberikan makna yang berbeda. Sebagai contoh, kritik yang dimaksud sebagai saran membangun dapat dipersepsikan sebagai serangan pribadi oleh orang lain. Hal ini bukan semata-mata karena pesan tersebut salah, melainkan karena cara penerima menafsirkan pesan tersebut dipengaruhi oleh persepsinya sendiri. 4. Itu ada faktor emosi dalam komunikasi sehari-hari. Emosi merupakan faktor yang penting, seringkali memperbesar kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Ketika seseorang berada dalam kondisi emosi negatif, seperti marah, kecewa, atau lagi tersinggung, kemampuan untuk memahami pesan secara objektif akan menurun. Dalam kondisi emosional, seseorang cenderung fokus pada bagian pesan yang dianggap mengancam dirinya dan mengabaikan maksud keseluruhan dari pesan tersebut. Hal ini membuat komunikasi menjadi tidak efektif, berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, emosi juga mempengaruhi cara seseorang menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan dengan nada tinggi seringkali sulit diterima dengan baik oleh orang lain, meskipun isi pesan tersebut sebenarnya penting. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai rekan atau teman orang yang nadanya itu berbicara tinggi, seperti mungkin orang Medan itu kan memiliki logat yang tinggi gitu. Nah, sedangkan temannya dengan orang Jawa, itu kan berarti kan beda kan, nada tinggi dengan nada halus. Nah, itu bisa saja menimbulkan persepsi yang kurang baik. Yang kelima, itu ada kesalahpahaman dalam komunikasi digital. Nah, di era digital, kesalahpahaman sering mudah terjadi, terutama dalam komunikasi berbasis teks seperti pesan singkat atau media sosial. Hal ini disebabkan karena komunikasi digital menghilangkan unsur nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, atau bahasa tubuh. Tanpa unsur nonverbal tersebut, pesan menjadi lebih mudah disalahartikan. Kalimat yang dimaksud sebagai candaan bisa dianggap serius atau bahkan menyinggung. Selain itu, keterlambatan dalam membalas pesan seringkali menimbulkan asumsi negatif, seperti dianggap tidak peduli atau sengaja mengabaikan.
Padahal alasan sebenarnya bisa sangat sederhana, seperti kesibukan atau keterbatasan waktu. Yang keenam, dampak kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesalahpahaman yang tidak diselesaikan dapat berdampak negatif terhadap hubungan interpersonal. Dalam lingkungan keluarga, kesalahpahaman dapat menimbulkan jarak emosional. Dalam pertemanan dan dunia akademik, kesalahpahaman dapat memicu konflik dan menurunkan kualitas kerjasama. Jika terjadi secara berulang, kesalahpahaman juga dapat menimbulkan rasa tidak percaya dan ketegangan dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, memahami penyebab kesalahpahaman menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih sehat. Selanjutnya, yang ketujuh, itu ada upaya mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi. Upaya untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman diperlukan kesadaran dalam komunikasi. Salah satunya dengan cara mendengarkan secara aktif, yang tidak hanya mendengarkan kata-kata tapi juga memahami maksud dari lawan bicara. Selain itu, klarifikasi juga penting dilakukan jika terdapat pesan yang kurang jelas. Sebaiknya bertanya kembali daripada langsung menarik kesimpulan. Mengelola emosi sebelum berkomunikasi dan menyesuaikan cara penyampaian pesan dengan situasi serta lawan bicara dapat juga membantu kesalahpahaman. Setelah membahas berbagai aspek komunikasi, kita dapat melihat bahwa kesalahpahaman bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Kesalahpahaman lahir dari proses komunikasi yang kompleks yang melibatkan persepsi, emosi, pengalaman, serta konteks sosial setiap individu. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut diterima dan dimaknai oleh orang lain. Dalam video ini telah membahas bahwa kesalahpahaman dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan persepsi, kondisi emosional, keterbatasan bahasa, serta minimnya unsur nonverbal, terutama dalam konteks digital. Proses komunikasi yang terlihat sederhana ternyata memiliki banyak titik rawan yang dapat memicu salah satunya tafsir. Oleh karena itu, memahami proses komunikasi secara menyeluruh menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahpahaman sebenarnya bukan selalu tanda kegagalan dalam komunikasi, melainkan sinyal bahwa komunikasi perlu diperbaiki. Dengan meningkatkan kesadaran akan cara kita berbicara, mendengarkan, dan menafsirkan pesan, kita dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dan empati. Oleh karena itu, komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tetapi tentang siapa yang mampu saling memahami. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari adalah hal yang sangat wajar, namun dapat diminimal dengan sikap terbuka, empati, dan keinginan untuk saling memahami. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman baru dan menjadi bahan refleksi dalam diri kita tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.